Ringkasan kejadian sirah nabawiyah di tahun 1 Hijriah. Poin yang pertama, Rasulullah SAW berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah bersama Abu Bakar, yang mana sebelumnya sebagian besar sahabat telah berhijrah mendahului Rasulullah. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah mempekerjakan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, dan untuk menghindari kejaran kufar Quraisy, beliau bersembunyi beberapa hari di dalam Gua Thur. Sebelum sampai di Madinah, beliau berkunjung di Quba, dan di sana beliau membangun masjid. Sesampainya di Madinah, beliau menginap di rumah Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Poin yang kedua, 3 pondasi pokok yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan masyarakat yang Islami. Pondasi yang pertama, Rasulullah SAW membangun masjid sebagai rumah ibadah dan pusat sosial umat Islam. Pondasi yang kedua, mempersaudarakan antara umat Islam secara umum dan antara muhajirin dan ansor secara khusus. Pondasi yang ketiga, membuat undang-undang perjanjian antara penduduk sesama muslim Madinah dan antara umat Islam dan Yahudi Madinah. Poin yang ketiga, di tahun ini Allah Ta'ala memberi izin kepada kaum muslimin untuk berperang membela agama Allah, sebab kedoliman dan kekufuran kufar Quraisy tidak berhenti-henti meski Rasulullah dan para sahabatnya telah meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah SAW mengirimkan beberapa pasukan yang disebut dengan Sariyah untuk mengintai dan menghadang kafilah-kafilah Quraisy. Poin yang keempat, di Madinah Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura sebagai ungkapan syukur mereka atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari itu dan puasa 1 hari lagi sebelum atau sesudah, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Poin yang kelima, di tahun ini Allah Ta'ala mensyariatkan sholat Jumat, dan sholat Jumat pertama kali didirikan saat Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah dari Kuba menuju Madinah, tepatnya di pemukiman Bani Salim. Di tahun ini juga Allah Ta'ala mensyariatkan panggilan sholat berupa adzan seperti adzan hari ini. Keluar dalam sebuah pasukan yang terdiri dari 70 muhajirin. Pasukan ini menuju tempat yang bernama Waddan untuk menghadang kafilah Quraisy yang akan melintas. Namun di situ tidak terjadi apa-apa, sebab kafilah Quraisy telah lewat lebih dulu. Setelah itu masih ada beberapa pasukan yang dikirim untuk menghadang kafilah-kafilah Quraisy. Poin yang kedua, pada bulan Rajab, Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan yang terdiri dari 12 muhajirin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash untuk menghadang kafilah Quraisy di daerah yang bernama Nakhlah. Ketika pasukan itu mendapati kafilah Quraisy sedang melintas, mereka langsung menyerbunya. 1 orang dari kafilah itu terbunuh dan 2 orang tertawan. Peristiwa ini terjadi di hari terakhir bulan Rajab, yang mana bulan Rajab termasuk Asyhurul Hurum. Orang Arab menghentikan peperangan di bulan ini sesuai larangan Allah Ta'ala. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW tidak setuju dan menyalahkan perbuatan mereka. Akhirnya Rasulullah membayar denda atas pembunuhan 1 orang tadi dan melepaskan 2 tawanan itu begitu saja. Orang Quraisy yang mendengar peristiwa ini, mereka mendapat kesempatan untuk mencela kaum muslimin. Mereka menyebarkan kabar bahwa Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membunuh meski di bulan mulia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Al-Ayah, surat Al-Baqarah ayat 217, yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang-orang Quraisy dan kezaliman mereka mengotori Baitul Haram dengan berhala, serta apa yang mereka berbuat terhadap kaum muslimin saat di Mekah, itu semua lebih kejam dan lebih berdosa dibandingkan pembunuhan di peristiwa itu. Yang ketiga, perang Badar. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan keberangkatan sebuah kafilah Quraisy menuju ke Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan, salah seorang musuh besar saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan untuk menghadang kafilah itu. Saat pulang menuju ke Mekah, berangkatlah mereka menuju tempat di dekat Badar. Abu Sufyan yang mengetahui itu, ia segera mengirim seorang untuk pergi saat itu juga, memberitahu orang-orang Mekah akan ancaman Muhammad dan para sahabatnya. Maka mereka pun bergegas dengan 1000 pasukan yang telah dipersenjatai untuk menghadapi ancaman itu. Tidak hanya itu saja, Abu Sufyan juga mencari cara lain untuk selamat dari penghadangan kaum muslimin. Ia berinisiatif untuk mencari jalan lain untuk dilewati, bukan jalan biasanya yang sudah diketahui oleh kaum muslimin. Kafilah itu pun selamat. Lalu Abu Sufyan mengirim surat ke orang-orang Quraisy bahwa ia dan kafilahnya berhasil selamat. Namun salah seorang pembesar Quraisy, yaitu Abu Jahal, ia menolak nasihat Abu Sufyan dan bersikeras untuk melanjutkan perjalanan bertempur melawan pasukan muslimin. Dua pihak saling berhadapan, pasukan muslimin dan pasukan kufar Quraisy. Pasukan muslimin terdiri dari 313 orang dengan senjata apa adanya, karena pada mulanya pasukan ini hanya berangkat untuk menghadang sebuah kafilah dagang. Mereka tidak memperkirakan akan terjadinya sebuah peperangan yang besar. Sedangkan dari pihak Quraisy terdiri dari 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Peperangan dimulai dengan mubarozah atau perang tanding. 3 orang muslim keluar sebagai pemenang. Hal itu pun membuat pihak Quraisy marah. Mereka pun langsung menyerbu. Pertempuran besar telah pecah. Allah Ta'ala menurunkan bala bantuan pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril sesuai janji Allah. Pihak Quraisy semakin terpojok dan akhirnya mereka dipaksa untuk mundur dan menelan kekalahan telak. 70 orang Quraisy tewas, diantaranya Abu Jahal, dan 70 orang lain ditawan. Sedangkan dari pihak muslimin hanya 14 orang yang gugur meraih kemuliaan syahadah. Yang keempat, perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah segolongan umat Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka bersekongkol dengan kafir Quraisy untuk memusuhi Islam. Maka Rasulullah SAW mengepung mereka selama berhari-hari, dan akhirnya mereka menyerah dan diusir dari Madinah. Yang kelima, di tahun ini Rasulullah SAW menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Juga di tahun ini Rasulullah SAW memulai kehidupannya dengan Sayyidah Aisyah. Juga di tahun ini meninggal dunianya Ruqayyah putri Rasulullah. Yang keenam, di bulan Sya'ban Allah Ta'ala Allah Ta'ala menetapkan kiblat ke Ka'bah yang sebelumnya selama 16 bulan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan di tahun kedua Hijriah ini Allah Ta'ala menetapkan puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, dan sholat id. Ringkasan kejadian Surah Nabawiyah tahun ketiga Hijriah. Pada tahun ini, poin pertama, pada tahun ini terjadi beberapa peperangan, yaitu Perang Ghathafan, Bahron, Uhud, dan Hamra'ul Asad. Namun tidak terjadi pertempuran kecuali di Perang Uhud. Poin kedua, Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah bentuk balas dendam kufar Quraisy karena telah menelan kekalahan pahit di Perang Badar. 3.000 pasukan telah mereka dengan senjata yang lengkap. Bahkan mereka membawa istri-istri mereka untuk membakar semangat membalaskan dendam mereka. Setelah Rasulullah SAW mengetahui hal itu, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya
Apakah pasukan muslimin hanya akan melakukan pertahanan di dalam Madinah atau mereka sambut perang ini di luar Madinah? Keputusan akhir, pasukan muslimin akan menyambut perang ini di luar Madinah. Berangkatlah pasukan muslimin dengan jumlah 1.300 prajurit. Namun di tengah perjalanan 300 prajurit lainnya telah diprovokasi oleh pimpinan orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, dan mereka pulang dan jumlah pasukan menjadi 1.000 saja. Sesampainya di pegunungan Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan 50 pemanah untuk menetap di atas bukit untuk melindungi pasukan besar di perang nanti. Apapun yang terjadi, terdesak atau unggul, pasukan pemanah ini tidak boleh meninggalkan bukit. Perang pun dimulai. Pasukan muslimin berhasil memojokkan lawan hingga kembali ke kem mereka. Hal itu membuat pasukan muslimin merasa sudah menang, dan mereka menggeruduk kem mereka untuk mengambil harta rampasan. Dari kejauhan, pasukan pemanah yang melihat itu mengira perang sudah selesai dan kemenangan sudah diraih. Akhirnya mereka turun, lupa akan perintah Rasulullah. Hanya beberapa orang saja yang masih teguh di atasnya. Tentara Quraisy yang melihat bahwa tentara pasukan pemanah muslimin telah meninggalkan tempatnya, mereka berinisiatif untuk memutari bukit dan menyerang dari belakang pasukan muslimin yang sedang terlena oleh harta rampasan. Pelan-pelan pasukan muslimin bergeser mundur. Keadaan menjadi terbalik. Pasukan muslimin kocar-kacir dengan adanya serangan mendadak ini, sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri mendapati beberapa luka dari serangan udara musuh. Dan di saat yang genting ini, ada salah seorang musuh berteriak, "Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh." Semakin tidak karu-karuan keadaan pasukan muslimin, sampai pasukan muslimin sendiri mengetahui bahwa kebenaran ialah Rasulullah SAW masih hidup. Semangat dan harapan mereka kembali. Di akhir perang, kedua pihak masih saling berhadapan. Pelan-pelan pasukan muslimin bergeser mundur, dan di pihak lawan Allah menurunkan rasa takut di hati mereka, mengira bahwa pasukan muslimin akan kembali dengan membawa bala bantuan. Akhirnya pihak Quraisy mundur. Sesampainya di Madinah, tidak lama kemudian Rasulullah SAW berseru kepada pasukan muslimin bahwa orang yang mengikuti peperangan tadi harap kembali untuk memastikan bahwa Quraisy benar-benar mundur. Sesampainya di tempat yang dinamai Hamra'ul Asad, di kejauhan pasukan muslimin menampakkan diri kepada pasukan Quraisy bahwa mereka masih sanggup, seakan-akan mengancam. Akhirnya pihak Quraisy merasa gentar dan benar-benar mundur. Dari pihak muslimin 70 prajurit gugur meraih syahadah, sedang dari pihak Quraisy 23 prajurit yang tewas. Poin ketiga, pada tahun ketiga ini Rasulullah SAW menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan beliau sendiri menikah dengan putri Sayyidina Umar yang bernama Hafsah. Pada tahun ini Allah Ta'ala mengharamkan khamr secara total, di mana larangan meminum khamr ini dilakukan secara bertahap.